Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online untuk mata pelajaran seni budaya. Nah, kali ini seni budaya yang akan kita bahas adalah seni budaya kelas 9. Oke, kita lanjut ke materi langsung ya. Seni budaya di kelas 9 pada semester ganjil terdiri dari 8 bab. Wah, banyak banget ya. Memang seni budaya itu selalu terdiri dari banyak bab, tapi materinya juga tidak terlalu banyak, jadi nggak usah khawatir. Yang bab pertama adalah seni lukis, lalu bab kedua seni patung, bab ketiga mengubah lagu modern secara unisono, bab keempat lagu modern dalam sajian vokal grup, bab kelima tari modern, bab keenam iringan tari modern, bab ketujuh dasar pemeranan teater modern, dan bab kedelapan adalah rancangan pementasan. Nah, ini kedelapan bab yang akan kita bahas bersama-sama pada semester ganjil kelas 9 seni budaya. Pada pertemuan kali ini, jadi di video kali ini kita tidak akan langsung membahas semuanya. Yang akan kita bahas adalah satu persatu dari bab ini. Nah, satu bab ini pun nanti kita tidak akan langsung dibahas selesai semua. Satu bab nanti Ibu bagi menjadi 2 pertemuan atau 2 video. Nah, yang pertama tadi seni lukis. Kita masuk ke materinya, yaitu pengertian lukisan dan gaya lukisan. Pengertian seni lukis. Menurut Sudarso, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Jadi melukis itu membuat sesuatu yang sebenarnya 3 dimensi ke dalam medium 2 dimensi. Jadi asalnya 3 dimensi membuat menjadi 2 dimensi. Secara umum, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri, didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik atau bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Jadi seni lukis itu memang hampir sama dengan menggambar. Kalau menggambar bedanya begini, kita akan menggambar sebuah bola, berarti kita menggambar bola seperti yang kita lihat. Tapi kalau melukis, nanti ada tema-tema tertentu yang membuat bola itu berubah. Bisa menjadi bola yang sangat besar, atau bola yang mungkin bola terbuat dari kayu, atau apapun itu. Nah, lebih jelasnya kita bahas di materi lebih lanjut ya. Jadi itu bedanya. Kalau melukis nanti ada didasarkan pada tema, corak, teknik, dan bentuk karya seninya. Oke, kita lanjut. Aliran gaya lukisan. Nah, ini juga yang akan mempengaruhi hasil lukisannya. Alirannya aliran apa? Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran gaya lukisan dapat dibedakan atau digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah representatif, yang kedua deformatif, dan yang ketiga non-representatif. Apa sih representatif, deformatif, dan non-representatif? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Kita masuk ke yang pertama, yaitu representatif. Adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah, nah sebelumnya kita bahas dulu perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata. Artinya ini seni lukis yang melukis keadaan nyata di lingkungan kita. Memang benar-benar kejadian di sekitar kita. Ada beberapa macam yang termasuk seni rupa representatif, yaitu yang pertama naturalisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam. Naturalisme melukiskan dengan alam nyata, sehingga perbandingan perspektif, tekstur, atau warna serta gelap terang dibuat seteliti mungkin. Pelukis beraliran naturalisme adalah Basuki Abdullah,
Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wakidi Cloud, dan Rubens Constable. Jadi naturalisme ini melukis keadaan yang sesungguhnya. Kalau misalkan yang dilukis itu lagi keadaan siang, berarti lukisannya pasti terang, ada detail-detail di situ. Lalu yang kedua adalah realisme, yaitu aliran yang memandang dunia ini tanpa ilusi, apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Nah, perupa aliran ini adalah Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujojono, dan Dullah. Jadi real dari kata real. Kalau tadi naturalisme dari kata natural, berarti asli alam. Kalau real berarti yang sesungguhnya, tanpa menambah atau mengurangi, benar-benar real. Lalu yang ketiga adalah romantisme, yaitu aliran seni lukis yang lebih bersifat imajiner, menceritakan cerita dahsyat atau kejadian yang dramatis. Pelukis bergaya romantisme adalah Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Jadi romantisme ini bersifat imajiner, itu berimajinasi. Ada cerita yang mungkin legend, akhirnya para pelukis ini melukiskannya di sebuah karya mereka. Kejadian yang sangat banyak dikenang orang, biasanya seperti itu. Lalu bagaimana sih contoh lukisan-lukisannya? Mari kita lihat. Naturalisme. Nah, naturalisme koleksi karya Indra Rukmana. Natural, memang alam. Dia menggambar ikan, lalu ada batu-batuannya. Memang alam seperti ini, ikan itu hidupnya di alam, ada batu-batuannya, habitatnya ikan. Lalu yang kedua, realisme. Nah, contohnya lukisan realisme karya Heri Sujarwanto. Ini real. Kalau misalkan kalian ada yang pernah lihat ke sawah, ada petani yang lagi membajak sawah menggunakan kerbau, memang seperti ini kenyataannya. Memang biasanya mereka lebih nyaman tidak memakai atasan, tapi tetap memakai topi. Memang realnya seperti ini. Yang sini juga becek, tanahnya kotor. Ya tanah berair pasti kotor, tapi memang seperti ini kenyataannya. Lalu ada kerbaunya. Nah, ini adalah contoh lukisan realisme atau real yang memang diambil dari kejadian sesungguhnya tanpa mengurangi atau menambahkan. Lalu romantisme. Nah, ini berdasarkan kejadian yang dahsyat. Contoh, penangkapan Pangeran Diponegoro. Pada saat ini terjadi, mungkin pelukisnya belum ada. Dia belum lahir, dia belum lihat kejadiannya, tapi dia bisa membayangkan sesuai dengan cerita-cerita yang ada di buku-buku sejarah. Oh, ternyata penangkapannya waktu itu lagi banyak warga berkumpul. Lalu tiba-tiba Pangeran Diponegoro ditangkap. Ada yang nangis nih, lihat. Oh, ada yang nangis. Lalu warga kaget. Lalu ada penjaganya. Nah, seperti ini adalah pemaparan imajinasi seseorang akan kejadian yang dahsyat yang dikenal oleh banyak orang. Nah, itu untuk 3 macamnya. Selanjutnya yang kedua, deformatif. Nah, deformatif itu apa sih, Bu? Kita lihat, yaitu perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Jadi ada bentuk yang asli tapi dia menghasilkan bentuk baru tapi tidak meninggalkan aslinya. Seperti apa sih? Kita cek, karena ada bermacam-macam juga ya. Yang pertama adalah ekspresionisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa aliran ini adalah Vincent van Gogh dan Affandi. Yang pertama nih. Lalu yang kedua, impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa aliran ini adalah Claude Monet, George Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujojono. Nah, ini adalah para perupa aliran impresionisme.
Lalu yang ketiga, surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menyerupai bentuk-bentuk yang sering di dalam mimpi. Jadi ada mimpi itu kadang-kadang orang ketemu mimpi tiba-tiba ada mobil yang bisa terbang, atau mungkin tiba-tiba ada rumah yang kecil tapi orang yang tinggal di rumah itu badannya besar. Nah, seperti itu kira-kira. Pelukis mengabaikan bentuk secara keseluruhan, kemudian mengolah sedemikian rupa bagian tertentu objek untuk menghasilkan kesan tertentu. Perupa aliran ini adalah Salvador Dali. Seperti apa? Nanti kita lihat contohnya. Nah, selanjutnya kubisme, yaitu aliran seni lukis yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Jadi berasal dari kata kubisme itu dari bentuknya kubus. Tahu dong kubus? Nah, pelukis yang beraliran surrealisme adalah Pablo Picasso, Bad Moher, Sri Hadi, Fajar Sidik, dan Mohtar Apin. Nah, ini masih pengertiannya. Gambarnya seperti apa sih? Kita lihat. Yang ini adalah ekspresionisme. Nah, memang seperti ini bergaya ekspresionisme. Dia menggambar ekspresi seseorang. Lalu surrealisme. Nah, tadi Ibu bilang kayak ada di dalam mimpi. Kalian kalau mimpi biasanya kan kayak nggak jelas. Ini di mana sih? Kayak tiba-tiba ada di suatu tempat gitu. Terus ada bagian-bagian tertentu yang kok bisa sih? Kok bisa sih? Nah, memang seperti itulah adanya kalau misal kalian ada di dalam mimpi. Nah, contohnya ini surrealisme. Dia itu ada jam tiba-tiba yang nempel kayak gini. Terus ada yang tersangkut ke pohon. Memang kira-kira seperti ini tampilannya pada saat pelukis itu mungkin bermimpi. Lalu kubisme yang berdasarkan bentuk kubus. Nah, ini bentuk kubus. Tapi nggak melulu hanya lukisannya itu bentuk kubus gitu aja. Enggak. Dia masih juga dieksplor lagi yang dasarnya kubus, ada bentuk-bentuk lain juga. Tapi tidak menghilangkan bentuk dasarnya. Nah, kira-kira lihat lukisan-lukisan ini. Bagus ya. Dan memang semua pelukis itu pasti mempunyai jiwa seni yang tinggi. Walaupun ini contohnya seperti apa sih, ini kayak coret-coretan doang, padahal enggak. Ini adalah seni lukis yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Lalu yang tiga adalah non-representatif. Di depannya sudah ada kata non, berarti tidak. Nah, adalah suatu bentuk yang sulit untuk dikenal. Bentuk dasar gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya, berupa susunan dari garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Gaya ini menonjolkan bidang yang diisi oleh warna dan dipilah dengan garis-garis tegas. Gaya ini dipelopori oleh Amri Yahya, Fajar Sidik, Bad Mohtar, dan Sadali. Jadi tidak mewakili apa-apa, non-representatif. Jadi ini juga tidak mewakili alam, terbebas dari bentuk alam. Contohnya seperti apa sih lukisannya? Kita lihat. Nah, ini adalah contoh lukisan gaya non-representatif karya Bad Mohtar. Coba kalian lihat. Ini tuh bukan mau dibilang kayu juga bukan, mau dibilang kubisme juga bukan, ya kan? Karena dia memang gayanya adalah non-representatif. Dia terbebas dari bentuk alam. Nah, selanjutnya tadi itu adalah pengertian seni lukis dan macam-macamnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tema seni rupa murni. Tadi itu aliran ya. Aliran itu berbeda dengan tema. Tadi aliran, sekarang kita akan membahas tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Nah, jadi ini karyanya ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Tema itu dia bisa ada di karya 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain, yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan dirinya.
diungkapkan dengan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Jadi dia memang menggambar lukisan hubungan antara manusia dengan dirinya. Tokoh seni lukis dengan tema ini antara lain Raden Saleh, Basuki Abdullah, Affandi, S. Soedjojono, dan Vincent. Contohnya, nah seperti ini, potret diri karya Affandi. Dia mengungkapkan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisannya. Jadi menggambar diri sendiri sebagai objek lukisan. Jadi kalau kalian mau menggambar diri kalian sendiri, berarti termasuk tema hubungan antara manusia dengan dirinya. Jadi mengungkapkan potret diri sendiri sebagai objek lukisan. Ini yang pertama ya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, ini manusia dengan manusia lain menggunakan objek di sekitarnya seperti istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, temannya, tetangganya, atau orang dalam pikirannya. Jadi yang berhubungan dengan dia, si pelukis. Nah, contohnya seperti ini. Lukisan tema hubungan manusia dengan orang lain. Dia mungkin pelukis ini menggambar seseorang yang pernah dia temui, lalu dia buat dalam bentuk tulisan seperti ini. Selanjutnya, hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Pemandangan, gunung, laut, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, itu bisa dijadikan objek alam yang dijadikan lukisan. Jadi dari alam sekitar itu lalu dibuatlah lukisan. Tokoh seni lukis dengan tema ini antara lain Basuki Abdullah, Raden Saleh Bustaman, Dullah Pirngadi, Hengantung, Wakidi, S. Soedjojono. Seperti apa lukisannya? Nah, lukisan tema manusia dengan alam sekitar. Jadi manusia itu melihat di alam ada kuda-kuda yang lagi di tanah kosong, ada rumput-rumputnya. Kira-kira gambarannya seperti ini. Ini adalah hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Selanjutnya adalah hubungan antara manusia dengan benda. Benda yang berbentuk silindris, kubistis, organis, atau berbentuk bebas, seperti gelas, guci, botol, meja, kursi, buah, bunga-bunga, dan lain-lain. Contoh lukisannya seperti apa? Nah, ini hubungan manusia dengan benda. Manusia ini pasti memerlukan benda-benda ini, atau kita juga pernah melihat benda-benda ini. Memang benda-benda ini ada di sekitar kita. Ada guci, ada buah-buahan, ada tempat minum. Nah, ini contoh hubungan antara manusia dengan benda. Lalu selanjutnya adalah hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, menggembala ternak, dan aktivitas lainnya. Tokoh pelukisnya antara lain Barlisa Smitawinata dan Dullah. Seperti apa sih contoh lukisannya? Mari kita lihat. Nah, ini adalah hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Jadi di sini ada manusia-manusia atau orang-orang yang sedang beraktivitas. Contoh ini mungkin aktivitas sedang ada di pasar mungkin. Jadi ada kegiatan manusia dengan kegiatan aktivitas-aktivitas sehari-hari mereka. Nah, itu yang kelima ya. Lanjut yang keenam. Nah, hubungan antara manusia dengan alam hayal. Sering disebut karya seni surrealisme. Tokoh seni lukis dengan tema ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, Lucia Hartini, dan lain-lain. Lihat, lukisannya seperti ini. Ini kan kayak dunia hayal banget. Nggak mungkin dong ada tangan doang yang keluar dari dalam rumah. Mana badannya, ya kan? Karena ini temanya adalah hayalan. Jadi manusia itu bisa berhayal. Mau bikin kayaknya mungkin kalau seorang pelukis dengan tema ini ya, dia mau bikin rumah yang tiba-tiba ada kakinya misal. Nah,
Seperti contoh ini, rumah yang tiba-tiba ada tangannya, begitu besar tangan keluar dari rumah tersebut. Namanya juga tema hayal, ya kan? Makanya kalau kalian lihat, nggak mungkin ada rumah nih keluar tiba-tiba tangan. Ya memang nggak mungkin, karena ini adalah lukisan dengan tema alam hayal. Jadi hanya ada di hayalan saja, tidak ada di dalam kenyataan. Nah, itu adalah tema-tema dari lukisan. Oke, jadi seni budaya itu babnya banyak, tapi ibu tidak akan membahas langsung sekaligus banyak, karena kalau nanti ibu membahasnya langsung banyak, kalian bukannya paham malah bingung, ya kan? Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, di dalam video ini ibu membahas A dan B untuk bab 1. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas kelanjutan dari bab 1 ini. Oke. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di part 2 video ibu selanjutnya. Semoga kalian tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Stay safe, tetap sabar, kurang-kurangi mengeluh. Mari kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.